Kamu pernah nggak sih ngerasa stuck pas lagi ngobrol? Udah nanya panjang lebar, jawabannya cuma siprit. Nah, ternyata ada loh satu teknik komunikasi yang super powerful dan sumbernya unik banget. Seorang interrogator militer. Gimana tuh ceritanya? Ini pasti kita semua pernah ngalamin deh. Udah nyiapin pertanyaan yang keren, yang pinter, ngarepnya dapat jawaban yang dalam, ujung-ujungnya cuma dijawab ya, enggak, atau mungkin. Nyebelin kan? Padahal ini bisa terjadi di mana aja loh. Mau itu pas wawancara kerja, lagi meeting penting, atau bahkan pas ngobrol santai sama temen. Oke, sekarang ayo kita bedah masalah ini. Jadi fenomena ini sebenarnya ada namanya loh. Namanya itu paradoks pertanyaan. Konsep ini datang dari seorang interrogator veteran, James O'Pyle. Dan inilah akar masalah kenapa obrolan kita tuh sering banget mandek di tengah jalan. Nah, ini nih inti dari paradoksnya. Seringnya kita mikir, kalau pertanyaannya rumit, canggih, pasti kita kelihatan pinter, dan jawabannya juga bakal berkualitas. Tapi ternyata salah besar. Kenyataannya malah kebalikannya. Semakin ribet pertanyaan kita, malah makin gampang buat orang lain buat ngejawabnya cuma pakai satu kata doang. Dan jangan salah, ini bukan cuma kita aja yang ngalamin. Profesional sekelas jurnalis pun sering banget kejebak. Di bukunya, si Pyle ini ngasih contoh gimana jurnalis-jurnalis top nanya ke Presiden Amerika Serikat, tapi pertanyaannya tuh dirancang sedemikian rupa sehingga jawabannya cuma ya atau enggak. Hasilnya, ya zong. Mereka nggak dapat info baru sama sekali, cuma dapat konfirmasi dari apa yang udah mereka pikirin. Buang-buang waktu kan? Terus solusinya gimana dong? Nah, ini dia bagian serunya. Jawabannya datang dari pengalaman seorang mantan interrogator Angkatan Darat AS. Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Coba deh dengerin kutipan ini, karena ini benar-benar mengubah cara pandang kita. Katanya, jago nanya itu bukan soal tahu pertanyaan apa yang harus diajukan, tapi soal tahu gimana cara nanyanya dengan benar. Jadi fokusnya itu pindah. Dari apa pertanyaannya, jadi bagaimana cara bertanyanya. Dan catat ya, ini penting banget. Ini tuh bukan soal intimidasi atau trik-trik psikologis kayak di film-film mata-mata. Bukan, ini murni soal mengubah mindset kita. Dari yang tadinya cuma mau nyari pembenaran, jadi sebuah petualangan buat nemuin sesuatu yang baru. Sebenarnya pola pikir kayak gini tuh udah ada di dalam diri kita dari dulu loh. Coba ingat-ingat deh pas kita masih kecil umur 2-3 tahun. Kita kan gak ada capeknya nanya kenapa ini, kenapa itu. Tujuannya apa? Yang murni karena penasaran. Nah, semangat anak kecil inilah yang harus kita panggil lagi. Coba kita lihat deh perbandingannya, biar lebih jelas. Di satu sisi, ada pola pikir kita sehari-hari. Datang ke obrolan tuh udah bawa agenda, pengen buktiin sesuatu, kayak lagi nyentang checklist di kepala. Nah, di sisi lain, ada pola pikir penemuan. Tujuannya tulus, bener-bener pengen tahu. Fokusnya satu-satu aja dan biarin obrolan itu ngalir alami. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Alat pertama yang bisa kita pakai adalah 6 kata ajaib ini. Gampang banget. Pertanyaan yang dimulai dengan kata-kata ini secara otomatis bakal bikin lawan bicara kita itu bercerita, bukan cuma jawab iya atau enggak. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang harus kita stop. Ini tuh benar-benar pembunuh percakapan. Begitu kita tanya kayak gini, pintu obrolan tuh kayak langsung ditutup. Jadi kaku dan buntu. Oke, selain 6 kata sakti tadi, ada alat kedua nih. Namanya peta penemuan. Anggap aja ini kayak kerangka simpel buat ngebantu kita ngatur rasa penasaran biar lebih terarah dan nggak lompat-lompat. Nah, ini dia petanya. Simpel banget kan? Topik apapun, sekompleks apapun, itu bisa kita pecah jadi 4 area ini. Siapa orangnya, di mana tempatnya, apa bendanya, dan kapan peristiwanya. Nah, dengan fokus ke satu area aja di satu waktu, kita bisa gali informasi lebih dalam tanpa bikin pertanyaan kita jadi ribet. Mungkin kedengarannya kayak teknik buat mata-mata ya. Tapi percaya deh, ini tuh relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari. Biar kebayang, yuk kita lihat contoh praktisnya di situasi yang nyata. Oke, contoh pertama, wawancara kerja. Kita sering kan nanya kayak gini? Jawabannya ya, udah gitu doang. Kita dapat informasi apa? Nggak ada. Kita jadi nggak tahu seberapa jago dia, apa tantangan yang pernah dia hadapi, atau kualitas pengalamannya tuh kayak gimana. Sekarang bandingin sama yang ini. Beda banget kan? Pertanyaan ini pakai kata ajaib apa dan fokus ke area peristiwa. Ini tuh kayak langsung ngebuka pintu buat dia cerita. Dari jawabannya, kita jadi bisa ngeliat kemampuan dia buat problem solving dan keahlian dia yang sebenarnya tuh kayak gimana. Contoh kedua, sales call. Pertanyaan kayak gini nih jujur aja, pertanyaan yang agak males.
Kenapa? Karena kita kayak ngelempar semua beban ke pelanggan. Jawabannya pasti jadi ngawang-ngawang, nggak spesifik. Nah, coba kita ganti dengan cara yang baru, jauh lebih efektif. Kita fokus lagi ke peristiwa dan pakai kata apa. Kita minta mereka buat cerita soal proses yang mereka alami. Dari cerita itu, kita jadi bisa nangkap masalah spesifiknya di mana. Dan akhirnya bisa nawarin solusi yang benar-benar pas. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, intinya tuh di sini. Setiap orang yang kita temui itu sebenarnya kayak peti harta karun yang isinya pengetahuan dan pengalaman. Dan kuncinya buat ngebuka peti itu adalah cara kita bertanya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana ya caranya biar dapat jawaban, tapi coba deh ubah jadi kira-kira pengetahuan luar biasa apa ya yang bisa aku temukan dari orang di depanku ini? Coba deh bawa mindset itu di obrolan kamu selanjutnya.